Tiga mati, bagaimana dengan mayatnya? Masih di kediaman Pangeran Ibela. Mendengar itu, pria berambut merah mengelus jenggotnya dan berkata, Nyonya Oli pasti sangat kesulitan. Kita pergi ke desa Ibo sekarang. Mendengar itu, pembunuh itu terkejut. Apakah Anda berencana menanganinya sendiri? Pria berambut merah itu tertawa dingin. Tentu saja, kita harus menanganinya dengan hati-hati. Aku tidak bisa membiarkan putriku kesayangan kesulitan. Keesokan harinya, berita bahwa aku menemukan belati itu sampai ke telinga Nyonya Oli. Dia sangat panik. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Yang datang adalah putra keduanya, Rode. Nyonya Oli langsung merasa lega. Ia pikir itu si brengsek itu. Melihat ibunya begitu tegang, Rod berpikir insiden penyerangan itu telah memengaruhi ibunya. Maka ia memutuskan untuk menjaganya di sini beberapa hari ke depan. Nyonya Oli langsung berpura-pura terharu. Denganmu di sini, aku merasa jauh lebih tenang. Ngomong-ngomong, ibu sudah dengar? Rombongan pedagang kakek sudah sampai di desa Ebo. Mendengar ini, mata Nyonya Oli berbinar. Sepertinya ayah sudah menyebarkan berita kematian nomor 3. Karena orang tua ini sudah datang. Berarti masalah ini akan benar-benar selesai. Selir sialan itu dan si pedang malas. Kali ini lihat bagaimana kalian bisa bertahan hidup. Sementara itu, 3 pembunuh sedang berjongkok di dahan pohon di luar kediaman, merencanakan cara pembunuhan. Tanpa mereka sadari, semua rencana mereka terdengar jelas olehku dari kejauhan. Tepat saat mereka hendak bergerak. Jangan masuk ke rumah itu. Kita jangan saling merepotkan. Aku sudah selesai bicara. Kalian pilih sendiri. Mendengar ini, mereka semua tertegun. Dari mana orang ini muncul? Para pembunuh itu berpikir untuk mundur. Namun, pemimpin mereka tetap ingin melanjutkan rencana. Aku akan mencuri belati pendek. Nomor 2-10 bertugas mengambil kembali mayat. Dan yang lain, sesuai perintah Nyonya Oli, membunuh Nyonya Elis dan Tuan Muda Pedang Malas. Tak disangka, begitu kami menyusup ke kediaman, kami bertemu denganku yang telah menunggu. Sudah kubilang, jangan masuk ke kediaman. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Beberapa pembunuh langsung mengenaliku. Aku mendengus dingin. Bukankah ini Tuan Muda Pedang Malas? Kebetulan sekali. Tak perlu repot mencarimu. Sambil berkata begitu, ia langsung berada di belakangku dan menyerang. Namun, sedetik kemudian, sebuah belati pendek menembus jantungnya. Pembunuh itu tertegun. Ia bahkan tak melihat kapan aku bergerak. Aku terkekeh. Sudah kubilang, kita jangan saling merepotkan. Setelah berkata begitu, aku menarik pelan tali di ujung belati. Dalam sekejap, pembunuh itu terbelah 2. Para pembunuh yang selamat semuanya tercengang. Berdasarkan informasi, dia seharusnya yang paling mudah diatasi. Mungkinkah informasinya salah? Memikirkan hal ini, para pembunuh langsung berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, aku langsung menghalangi mereka semua. Sementara itu, di luar kamar Nyonya Elis, kepala pelayan dan pelayan wanita juga bertarung melawan para pembunuh. Meskipun jumlah pembunuh banyak, di bawah pedang kepala pelayan, hanya dalam sekejap, semua pembunuh dengan mudah dikalahkan. Lalu aku meminta pelayan wanita untuk menjaga Nyonya, dan aku segera bergegas ke kamarku. Namun, baru beberapa langkah berlari, aku bertemu dengan pembunuh yang lebih kuat. Tanpa banyak bicara, kepala pelayan langsung menghunus pedangnya dan menyerang pembunuh itu, berusaha untuk segera menyelesaikan pertarungan. Tapi, pembunuh di depanku ini jelas bukan anak buah yang tadi. Kami bertarung selama 2,5 menit. Saat itu juga, kepala pelayan tiba-tiba batuk hebat. Serangan pedang yang lebar membuat luka lamaku kambuh. Pembunuh itu memanfaatkan kesempatan dan menyerang kepala pelayan. Tapi tiba-tiba, sebuah belati menembus tenggorokannya. Dan itu adalah belati milik kelompok pembunuh. Meskipun kepala pelayan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, ia menebas pembunuh itu hingga tewas. Setelah pertarungan berakhir, aku merasa ada yang aneh. Tapi saat ini aku tak punya waktu untuk memikirkannya. Aku segera berlari ke kamarku. Setelah kepala pelayan pergi, aku menghela nafas. Kemampuanku memang sudah berkarat. Padahal aku membidik jantungnya. Aku menepuk debu di tanganku. Sekarang saatnya kembali menjadi tuan muda yang polos. Tidak lama kemudian, kepala pelayan akhirnya menemukanku di pohon tempatku biasa berada. Ia menyuruhku segera ikut dengannya. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Aku pura-pura bodoh. Ada apa? Apakah ada pembunuh lagi? Melihatku baik-baik saja, kepala pelayan merasa lega. Syukurlah tuan muda tidak apa-apa. Sambil berjalan, ia menjelaskan kepadaku. Kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Aku dan Sera telah melawan 15 pembunuh. Karena kepala pelayan menganggapku lemah, ia melindungiku dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan. Saat hampir sampai di ruang kerja, aku tiba-tiba menghentikan kepala pelayan. Lalu aku mengeluarkan secarik kertas kusut dari sakuku. Benda ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang rumah. Mendengar itu, kepala pelayan mengambil kertas itu dan memeriksanya dengan teliti. Meskipun tulisannya agak buram, ia masih bisa mengenali beberapa daftar bumbu di atasnya. Bumbu-bumbu itulah yang menyebabkan kondisi Nyonya Elis memburuk.
Di sana juga tertulis untuk diminum sebelum makan. Dan tulisan tangan itu jelas milik Nyonya Ori. Di sisi lain, Pangeran Ibela juga sedang bertarung dengan ketua pembunuh di ruang kerja. Di bawah serangan gencar sang pangeran, ketua pembunuh hanya bisa menghindar. Tapi untungnya aku sudah mendapatkan belati itu. Aku hanya perlu menunggu 2,5 menit lagi. Setelah bom asap meledak, aku bisa mundur. Saat itu, semua faktor yang merugikan Ori akan hilang. Saat itu juga, pintu ruang kerja tiba-tiba didobrak. Kepala pelayan berteriak bahwa ia telah menemukan dalang di balik peracunan Nyonya Alice. Sambil berkata begitu, aku mendorong Nyonya Ori ke depan. Melihat itu, pangeran dan pembunuh itu berhenti bergerak. Kemudian kepala pelayan menyadari ada seorang pembunuh berdiri di depan pangeran. Pangeran mendengus. Hanya pembunuh rendahan. Pangeran bisa membunuhnya kapan saja. Lebih dari itu, aku ingin tahu siapa yang memerintahkan peracunan Alice. Mendengar itu, kepala pelayan langsung menyerahkan kertas itu kepada pangeran. Saat aku melihat tulisan tangan di atasnya, ekspresi pangeran langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Bagaimana bisa kau, Ori? Saat itu juga, si pembunuh perlahan membuka penutup wajahnya. Semuanya berakhir, meskipun belatinya sudah diambil kembali. Isi itu gagal. Orang itu tak lain adalah Earl Ibela, seseorang yang sangat dikenal. Melihat rencananya terbongkar, Nyonya Orly berteriak penuh amarah. Sejak kau mengambil selir, apakah kau mengerti bagaimana hancurnya hatiku? Seandainya kau mau menatapku dengan lembut, aku tidak akan. Namun, sebelum dia selesai bicara, Earl menghentikannya. Jangan bicara omong kosong. Yang kau sukai bukan aku, melainkan nama keluargaku. Dan kau berani membawa pembunuh ke rumahku. Kau bilang semua ini salahku? Demi hubungan masa lalu, Earl hanya mengusir Orly. Dia tidak membunuhnya. Orly gemetar ketakutan, bahkan merasa semua ini hanyalah mimpi. Besok pagi, dia akan kembali menjadi istri pertama Earl. Namun, tak lama kemudian, aku muncul di hadapan mereka. Sepertinya aku melewatkan sesuatu yang menarik. Si rambut merah di sampingnya terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa suara? Orly belum menyadari betapa gawatnya situasi ini. Dia bergegas ke arahku, dan hendak menamparku. Tiba-tiba, si rambut merah menghentikan Orly. Hentikan, entah dari mana keberanianmu, tapi kau salah perhitungan. Kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku dengan malas mengabaikan Orly. Kalian tidak menggangguku hari ini, jadi aku akan membiarkan kalian pergi. Orly harus tetap di sini. Kau meracuni makanan ibuku, dan 2 kali mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Sambil bicara, si rambut merah melemparkan belatinya ke arahku. Dengan tenang, aku menghindarinya. Ayah dan anak itu terkejut. Dengan panik, Orly memerintahkan para pembunuh untuk membunuhku. Detik berikutnya, puluhan pembunuh menyerangku. Aku hanya terkekeh, dan mengayunkan pedang kayuku beberapa kali. Kepala semua pembunuh meledak, bermandikan hujan darah. Aku tertawa dingin. Maaf, aku tidak akan hidup seperti di kehidupan sebelumnya. Si rambut merah tercengang. Apakah aku bermimpi? Hanya dengan pedang kayu. Dalam sekejap, aku sudah berada di depannya. Saat aku hendak menghabisinya, dia berlutut. Tuan muda, kumohon, bunuh saja aku. Tapi tolong lepaskan putriku. Meskipun anak ini telah melakukan hal yang keji. Sebenarnya ia berhati murni. Hanya saja caranya yang salah. Tapi setelah mendengar itu, aku malah menunjukkan senyum kejam. Jangan. Begitu kata-kata itu terucap, darah ayah dan anak itu membasahi seluruh hutan. Sementara itu, di rumah besar, kepala pelayan menyadari tuan muda hilang. Kukira dia diculik oleh pembunuh bayaran. Jadi aku berencana mencarinya bersama pelayan wanita. Tanpa diduga, kau mendengar percakapan kami.